Don't think the other. Jangan berpikir yang lain. Kecuali think on how to study well. Masa depan kita itu terukir hari ini. Student today, leader tomorrow. Karena yang dikatakan pemuda adalah laisal fata mayyakunu kana abi. Dan yang banyak melakukan perkawinan dini, itulah juga yang cerai dini. Kawin dini, cerai dini. Kawin dini, cerai dini. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Alhamdulillah, pada hari ini kedatangan Bapak Kementerian Agama Kabupaten Polali Mandar tepat pada waktu akan acara dimulai, dan saya harap untuk membuka acara BRUS, yaitu bimbingan remaja pranikah usia sekolah dalam 3 angkatan, yaitu angkatan 18, angkatan 19 dan angkatan 20. Dan kami laporkan bahwa setiap angkatan terdiri dari 50 peserta dan sumber anggarannya berasal dari DIPA, Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor atas kehadirannya bersama Ibu dan memenuhi undangan kami, juga kepada Kepala Seksi Bimas, dan tak lupa pula terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN yang hampir sebelum kami mengajukan permohonan lebih dahulu beliau menerima kami di sini. Jadi di Sulbar ini baru 10 sekolah yang diberikan amanah untuk menjadi program pusat keunggulan, ya, termasuk SMK 1 Polewali, ya. Dan alhamdulillah dari Kementerian Pendidikan telah diberikan anggaran 1 miliar lebih, ya,
untuk menjadi pelaksanaan program pusat keunggulan, dan alhamdulillah mesin baliho ada di SMK Negeri Balanipa. Dan inilah hasilnya yang ada di depan kita. Saya sampaikan kenapa sedikit, kenapa tidak dicetak yang besar-besar. Ya, jadi tidak ada kata kecuali wajib hukumnya untuk menerima Kementerian Agama di Kabupaten Polewali Mandar di SMK Negeri Balanipa. Apalagi beliau kepala kantor Kementerian Agama ini adalah seperti kakak dengan adik. Saya masih sempat dapat beliau kuliah di Makassar, menjadi guru di Madrasah Sanawiyah Negeri. Ya, pada waktu itu ya model ya. Saya masih dapat beliau, dan beliau sangat banyak memberikan bimbingan dan arahan, bahkan motivasi kepada kami bagaimana generasi-generasi Yaiyeng ini supaya bisa berkiprah dimanapun dia berada. Ya, jadi wajib hukumnya saya menerima ini, dan ini adalah merupakan tantangan bagi kami. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, terutama di SMK Negeri Balanipa. BRUS ini bimbingan remaja usia sekolah. Ini program bagus sekali. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kembali kita berada di tempat ini, di sekolah, di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, SMK. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini membawa berkah untuk kita semua, khususnya kepada anak-anakku semua, sebagai generasi muda bangsa yang kelak insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, insya Allah. Mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, perihal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah khususnya kepada anak-anakku, bahwa kantor Kementerian Agama ini bukan baru kali ini melaksanakan yang namanya BRUS atau BINWIN, tetapi sudah sekian tahun terakhir ini Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sampai hari ini yang dinakodai oleh Bapak Kepala Seksi Bimas Islam ini melakukan roadshow ini dari kecamatan ke kecamatan, dari ujung sana ke ujung sana, dari sekolah ke sekolah, dari masyarakat satu ke masyarakat berikutnya. Ini dilakukan Kementerian Agama, berkeliling, bersa'i kita ini, mundar-mandir kemana-mana. Tak lain dan tak bukan adalah bahwa kami berpikir bagaimana selalu kita berpihak kepada kemaslahatan yang lebih penting untuk kita sikapi secara bersama. Dan saya kira ini satu hal yang penting untuk kita sikapi secara bersama hari ini, bahwa Kabupaten Polewali Mandar ini perlu segera kita sentuh kepada generasi muda Islam, khususnya dalam bagaimana memberikan pembimbingan kepada anak-anakku, dalam hal kaitannya dengan plan to life, bagaimana merencanakan hidup yang lebih bagus. Ya, karena merencanakan hidup yang lebih baik itu ke depan tentu tidak dengan begitu tamat dari sekolah terus berpikir kawin. Tidak seperti itu. Yang kita inginkan, yang kami inginkan dari Kementerian Agama, anak-anakku semua ini di usia sekolah, jangan don't think the other. Jangan berpikir yang lain, kecuali think on how to study well. Kecuali berpikir bagaimana belajar dengan baik. Study, study, study.
Prinsipnya anak-anakku hari ini adalah belajar yang insya Allah kelak suatu waktu itu akan menjadi bekal di masa depannya anak-anakku, for the future time, untuk masa yang akan datang adalah kelak anak-anakku akan merasakan apa yang Anda lakukan hari ini. Karena menurut Zakia Darajat, Profesor Zakia Darajat, masa depan kita itu terukir hari ini. Terukir hari ini, kita punya masa depan. Apa yang anak-anakku lakukan hari ini, kalau anak-anakku hari ini berkomitmen penuh untuk menjadi orang yang cerdas, berkomitmen penuh untuk menjadi bisa bermanfaat kepada seluruh orang banyak, hari inilah anak-anakku mengukir masa depannya. Karena insya Allah Tuhan akan memberikan jalan-jalan lurus kepada anak-anakku semua untuk menjadi masyarakat atau hamba Allah yang berguna di masa-masa yang akan datang. Iya. Orang Polewali Mandar bilang, student today, leader tomorrow. Iya. Pelajar hari ini, pemimpin hari esok. Iya. Bagaimana bisa mau menjadi pemimpin ke depan kalau bapak anak-anakku semua tidak punya bekal? Baru tamat SMA sudah mau pasang baleho, mau calon kepala desa, apa semua. Apa yang menjadi bekal? Bekal itu tidak hanya sebatas uang, adik-adik sekalian. Jangan hanya mengandalkan uang, jangan hanya mengandalkan keturunan, jangan hanya mengandalkan ini bapakku, ini iniku. Karena yang dikatakan pemuda adalah laisal fata mayakunu kana abi. Mayakunu kana abi. Walakinnal fata mayakulu ha anadha. Itulah pemuda yang sebenarnya anak-anakku semua. Bukanlah pemuda yang mengatakan inilah bapakku, inilah warisanku, inilah kakekku, inilah kekayaan orang tuaku. Bukan itu yang dinamakan pemuda, tetapi yang dikatakan pemuda, ha anadha. Inilah aku, bukan sombong, tetapi hakul yakin bahwa insya Allah ke depan suatu waktu Anda akan menjadi pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Iya. Tidak boleh hanya mengandalkan keturunan, Pak. Karena ke depan ini kita inginkan pemimpin-pemimpin yang desainer, yang bisa membentuk, yang bisa memformat, yang bisa merencanakan terhadap sebuah perubahan yang besar. Bukan perubahan yang berjalan seperti semut. Karena hari ini kalau kita tidak ikut kepada sebuah perubahan yang begitu kencang jalannya, hari ini sudah era milenial. Era milenial, yang setelah itu era milenial akan ada lagi kehidupan yang baru. Untuk itu kepada generasi muda, anak-anakku semua, harus mampu beradaptasi kepada setiap perubahan-perubahan yang ada. Jangan pragmatis berpikir, jangan menjadi kutu loncat. Harus konsisten. Apa yang Anda hari ini pegang, itulah yang harus dipegang. Bahwa prinsip hari ini untuk menjadi manusia yang baik, itulah prinsip hari esok kita. Karena komitmen kita bersama adalah menjadi yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Begitu. Dan anak-anakku ini punya waktu yang panjang sekali ke depan untuk membentuk dirinya hari ini. Menjadilah pelajar yang baik. Hormati gurumu. Hormati guru kita, karena guru itu adalah perwakilan orang tua kita, anak-anakku semua. Hormat guru, jabat tangan dengan guru, cium tangan mereka. Begitu mencium tangan mereka, bisikan dalam hatinya semua kebaikan yang ada di dalam diri guruku ini, pindahkan kepada saya ya Allah. Berkahnya pindahkan kepada saya ya Allah. Itu menjadi anak murid yang bagus supaya bekal menjadi sukses ke depan. Karena begini anak-anakku semua,
Sukses ke depan itu tidak hanya mengisi kepala. Ya, bukan hanya sekedar mengisi intelektual kita. Tetapi yang kita harus isi adalah sekian banyak kecerdasan yang sudah diperkenalkan oleh orang-orang cerdas kepada kita. Ada namanya kecerdasan intelektual, ada namanya kecerdasan emosional, ada namanya kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial. Semua itu harus kita miliki anak-anakku semua. Sehingga tidak hanya mengandalkan satu bekal kecerdasan. Tidak. Cerdas secara intelektual saja tidak cukup. Itu harus dibarengi dengan cerdas secara sosial. Karena banyak orang cerdas secara intelektual, setelah terjun ke masyarakat, ternyata dia gagal berhadapan dengan masyarakat. Dia berhasil di kampus, tetapi ternyata tidak berhasil di masyarakat. Karena kenapa? Dia hanya cerdas dalam kelambunya sendiri. Setelah keluar dari kelambunya, dia tidak mampu membawa manfaat kepada orang banyak. Iya. Banyak orang di dunia kampus, lulusan cum laude, semua nilainya A, semua cum laude. Tapi uji coba masuk ke masyarakat, dia gagal total. Ada orang di kampus nilainya hanya B, C. Tetapi diuji coba masuk masyarakat, luar biasa keberhasilannya. Menjadi pertanyaan, di mana letak pengaruh daripada kecerdasan intelektual? Ternyata yang ditonjolkan di situ ketika kita berhadapan dengan masyarakat adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap kepada anak-anakku semua miliki segala bentuk kecerdasan. Jangan hanya mengisi kepalanya, bercita-cita jadi doktor, bercita-cita jadi profesor, tetapi tidak tahu menghormati orang lain, tidak tahu menghormati orang tua. Setelah sudah jadi doktor, setelah sudah jadi profesor, lihat gurunya di jalan seakan-akan tidak kenal gurunya. Ini kan menjadi semu kecerdasan yang kita miliki. Menjadi semu. Iya. Itulah sebabnya pepatah Arab mengatakan akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'un bika an tafsili habibayanin dzaka'an wa khirtu masubhatul lil ustaz. Salah satu, ada 6 perkara untuk menjadi yang sukses anak-anakku semua. Salah satu di antaranya adalah wasuhbatul lil ustaz. Selalu saya sampaikan ini kalau saya berhadapan dengan murid-murid. Hormat kepada guru. 6 perkara orang menjadi sukses, salah satu di antaranya adalah hormat kepada guru. Hormati gurumu. Hormati orang tuamu. Hormati orang yang pernah berjasa kepadamu. Jangan lupakan jasa-jasa orang lain. Karena menurut Soekarno, kebesaran suatu bangsa adalah bangsa itu yang tidak pernah melupakan masa lalu, apa yang telah dibuat para pendahulu. Itu Soekarno bilang. Orang yang pernah membentuk dirinya ketika suatu waktu anak-anakku semua sudah jadi manusia semua, sudah jadi hebat semua, sudah ada yang doktor, sudah ada yang profesor, sudah ada yang jadi pejabat, sudah ada yang jadi konglomerat. Ketika ketemu dengan gurumu yang sudah peok, yang sudah tidak kuat jalan, lihat dia bahwa ini guru, ambil tangannya, cium tangannya, kalau perlu kasih uang. Karena itu sesungguhnya tidak bisa kita bandingkan rupiah dengan pengabdian mereka ketika kita masih dididik, anak-anakku semua. Ini yang tidak ada di kita hari ini, karena seolah-olah pendidikan kita hari ini mengajak kita untuk cerdas secara intelektual saja.
Bukan itu kecerdasan. Intelektual itu tidak menjamin. Apalagi kalau di akhirat nanti kan Tuhan, malaikat tidak akan bertanya apa profesor atau doktor. Tidak bertanya seperti itu. Iya. Yang ditanya, oh ini orangnya tidak kikir. Oh ini dulu kalau suaminya memberi sama orang, istrinya marah-marah. Oh ini istri anu ini. Tangani dulu ini. Iya. Karena tidak boleh kita kikir. Jangan kita kikir. Karena tidak baik itu jadi kikir anak-anakku semua. Tidak baik. Jangan berpikir, lihat dulu keluargamu, kasih dulu baru keluarga yang lain. Iya, tetap keluarga dikasih. Karena Tuhan juga mengatakan ansir asirata kalil akrabin. Tetapi kalau kita sudah punya, kasih yang lain. Kalau sudah punya satu rumah, tidak usah berpikir bikin 2 rumah. Yang harus kita pikirkan bagaimana bikinkan rumah orang yang belum punya rumah. Itu. Coba lihat kemarin itu, siapa yang hadir di acaranya Pak Kanul kemarin di Wolomolu yang divideokan itu. Iya kan? Itu kan intinya. Hari ini memberi tambahan ditambah terus. Itu luar biasa. Ini susahnya karena kita tidak mampu membedakan mana kaya dan mana miskin. Menurut MH Ainun Najib, Muhammad Ainun Najib, hakikat orang miskin itu adalah orang yang banyak uangnya ditumpuk-tumpuk terus di dalam kamarnya tapi malah kecipe. Itulah orang miskin. Itu orang miskin, ditumpuk-tumpuk terus kekayaannya, dikasih banyak terus tabungannya. Sedikit saya keluar uangnya langsung ini dan itu. Dia bilang MH Ainun Najib, itulah orang miskin. Tidak mau berkurang sedikit uangnya. Dan hakikat orang kaya adalah sudah begitu terima, kasih kembali. Itulah sebabnya bahasa Indonesia berterima kasih artinya setelah kau terima, kasih kembali. Iya, itu terima kasih Pak, kasih. Iya, artinya setelah bapak terima, kasih istrimu. Iya. Bagaimana Pak Kepala? Iya, saya kira begitu anak-anakku. Kemudian saya mau menyinggung tentang ini ya. Karena kita bicara perkawinan usia dini. Baru-baru saya kemarin bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dan di ruangan Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar. Yang kita bincangkan adalah perkawinan usia dini. Jadi kepada anak-anakku tolong, kalau misalnya orang tua bilang ada yang melamar, kasih tahu, tolong Pak, Bu, dan melolok mutarima melok masih sekolah. Bukan saya tidak mau keinginannya orang tua saya mau bantah, tidak, tapi melok masih sekolah. Nanti saya sudah sarjana baru saya berpikir untuk itu. Iya, sekolah Ki. Jangan Ki bilang saya kan cuma perempuan, tabiat saya harus di dapur. Tidak seperti itu. Belajarlah di dapur, tetapi juga belajar untuk bagaimana mendesain masa depannya. Karena perempuan hari ini tidak sama dengan perempuan 50 tahun lalu. Yang hanya tahu menjahit, yang hanya tahu memasak. Tetapi perempuan hari ini di samping tahu memasak juga harus memiliki intelektual dan kesejahteraan yang bagus yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Karena agama juga mengatakan kita ini harus bercita-cita bagaimana selalu bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Iya. Wa anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu khairun nas wa anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat. Itu cita-cita kita. Karena kita tidak mau menjadi sampah masyarakat yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita.
Harus itu menjadi cita-cita anak-anakku semua. Nah, untuk menjadi orang yang bermanfaat, maka kita harus miliki yang namanya bekal. Bekal kecerdasan, bekal agama, bekal moral. Itulah yang harus kita padukan di dalam diri kita untuk kelak. Insya Allah suatu waktu kita akan direkeng oleh orang-orang karena kita sudah memiliki yang namanya tadi itu. Jadi ini anak-anakku, setelah melepas dari acara ini, jangan biarkan berlalu acara ini begitu saja. Sampaikan kepada orang tuanya bahwa saya komitmen, Pak, Bu, melok masih sekolah. Saya tamat dari SMK, saya mau lanjut. Entah lanjut di mana, di Stein kah, di Unsulbar kah. Iya, tidak usah jauh-jauh. Sudah ada Unsulbar, sudah ada Stein. Di sini juga di Polowali banyak sekolah. Iya. Jadi masuk perguruan tinggi. Jadi sekarang cari, memang ya, temukan. Sebelumnya itu harus temukan apa yang menjadi bakat anak-anakku semua, apa yang menjadi talenta anak-anakku semua. Di pelajaran mana kira-kira yang lebih anak-anakku lebih senangi, sehingga itulah yang diambil jurusannya untuk masuk kuliah di perguruan tinggi anak-anakku semua. Iya. Dan ini yang terakhir saya sampaikan kepada anak-anakku semua, jangan menafikan agama ya. Jangan menafikan agama. Karena agama ini sesuatu yang mutlak bagi kita semua. Bicara agama tidak hanya bicara dunia, tetapi bicara agama adalah bicara akhirat ke depan kita. Dan itulah masa depan yang hakiki. Agamalah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama itu tidak boleh menjadi nomor 18. Agama tidak boleh menjadi ini, dia harus menjadi utama. Iya. Karena kepada siapapun ke depan, insya Allah agama itu akan selalu mengantarkan kita kepada satu kebaikan. Saya bersyukur ada Adinda Rasjuddin ini yang menjadi kepala SMK di sini, seorang guru agama. Ya, bagus sekali itu kalau guru agama yang menjadi kepala SMK. Karena insya Allah dia akan mendesain sekolahnya dengan cara-cara yang agamis. Saran saya kepada Adinda Rasjuddin, karena Adinda ini guru agama dan sudah kepala sekolah, decision maker di sini, saya usul semua ruang-ruang kelasnya ini, ya, jangan hanya ada foto Garuda Pancasila, jangan hanya ada sila-sila Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, tapi saya menginginkan, kami mengusulkan sebagai orang dari Sulawesi Barat, sebagai orang Islam, kalau bisa ditempel juga, dibingkai dengan baik-baik rukun Islam dan rukun iman, supaya anak-anak kita tidak hanya menghafal Pancasila, iya, tapi rukun Islam dia tidak tahu. Ada itu, hafal Pancasila, ditanya, coba sebutkan rukun Islam yang ketiga, tidak bisa disebut. Saya tidak usah tanya anak-anakku semua, karena saya yakin anak-anakku semua hafal. Karena kenapa? Kepala sekolahnya guru agama. Iya. Tempel di sini. Ada satu SMA di Malang itu, ya. Dia seperti pesantren Pak gua itu. Luar biasa. Semua simbol-simbol agama. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan ini SMA atau pesantren. Padahal bukan pesantren. Karena ternyata kepala sekolahnya itu guru agama. Begitu masuk, ahlan wa sallam, welcome to. Dengan semua, kemudian anak-anak di situ luar biasa bahasanya. Karena dia mengajar anak-anak itu belajar secara tidak langsung kondisi sekolahnya. Misalnya di Kasebo, terus ada tertulis di situ bahasa Arab. Misalnya tertulis di situ di Kasebo, ada Kasebo tempat santai-santai, tempat baca buku. Di situ ditulis khairul jalis fi zamani kitab, sebaik-baik duduk
adalah dengan kitab, dengan buku. Mengedukasi secara indirect kepada anak-anak kita, secara tidak langsung kepada anak-anak kita, bahwa ternyata penting untuk membaca. Iya, literasi penting sekali kita berliterasi. Iya, di pesantren itu kami dulu itu tidak bisa kita tidak tahu bahasa Arab karena di mana-mana. Iya, mau masuk di dapur ada lagi bahasa Arab kita temukan. Dapur itu matbah, maktab perpustakaan. Welcome to maktab imim. Oh, maktab itu perpustakaan. Matbah kantin, tempat dapur. Ditulis semua, piring di apa tempat, semua alat-alat makan ada ditulis semua, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Kalau di sendok spoon, mil'akatun. Jadi orang biar orang tidak menghafal, oh sendok itu mil'akatun. Iya ditulis maktab, di meja seperti ini ditulis fi maktab. Meja, table, tulis semua. Jadi anak-anak secara tidak langsung mengetahui itu kosakata, dan memang kita dituntut untuk menghafal kosakata dalam satu hari 10 kosakata. Kita dituntut, wajib hukumnya semua santri menghafal kosakata dalam 5 kosakata bahasa Inggris, 5 kosakata bahasa Arab. Jadi biar kita sementara berak, sementara beol di WC menghafal juga. Dan sebentar sekali itu dihafal 5 kosakata dalam satu hari. Coba bayangkan 5 kali 10 berapa? 5 kali 10 kali 1 bulan berapa memang kosakata dihafal? Sebenarnya di sini bisa dilakukan itu, guru bahasanya bisa lakukan itu, berinovasi. Bagaimana anak-anak kita ini bisa mengenal bahasa lebih bagus. Katakanlah bahasa apa yang mau dijadikan muatan lokal di sini, itu dilakukan. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya kepada anak-anakku, ya belajar dengan baik, jangan pikirkan yang lain-lain, ya. Karena yang namanya perkawinan dini itu berdasarkan survei sementara yang banyak melakukan perkawinan dini itu di pengadilan agama, itulah yang isbat. Dan yang banyak melakukan perkawinan dini itulah juga yang cerai dini. Ini informasi dari pengadilan agama. Kawin dini, cerai dini. Bagaimana bisa tidak cerai dini? Dia hanya berpikir enaknya 1 bulan, enaknya 2 bulan, enaknya 3 bulan. Setelah istrinya masuk 8 bulan, sudah hamil besar, mulai pusing. Bagaimana caranya ini istriku nanti melahirkan? Di mana mau saya cari duit? Saya belum punya kerja. Akhirnya kembali ke orang tua, bantu saya Pak, bantu saya Bu. Karena orang tua merasa kasihan, ya dibantu lagi. Mau hidup mandiri tetapi tetap butuh bantuan subsidi dari orang tua. Untung alhamdulillah kita punya orang tua kasih sayangnya tinggi. Walaupun sudah punya cucu masih orang tua yang membiayai. Kita tidak ingin seperti itu anak-anakku. Kita ingin ada kemandirian yang betul-betul mandiri. Yang justru kita yang membantu orang tua kita, jangan lagi orang tua yang mensubsidi kita. Sudah saatnya kita membantu orang tua, tapi orang tua masih membantu karena kita berada dalam keadaan yang tidak mampu. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh selain belajar. Iya, karena itu untuk masa depannya anak-anakku semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iya, itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya kepada anak-anak semua. Saya kira demikian.
supaya lebih berberkahnya acara BRUS ini, bimbingan remaja usia sekolah 2023 yang ditempatkan di SMK Balanipa. Dengan ini kita buka secara bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Resmi kita buka. Kemudian Minallahil musta'an wal istiqlal, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.